Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kristina Sari, NIM 18102010175, kelas PSIK 5A, kelompok A5. Di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan medikal bedah 3, yaitu varikokel. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian penyebabnya, tanda dan gejala, komplikasi, kemudian bagaimana pencegahannya. Jadi, varikokel adalah dilatasi abnormal vena-vena dari spermatic cord. Ini biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan katup pada vena spermatik internal. Kemudian varikokel terjadi 10-15% pada pria. Varikokel juga merupakan salah satu penyebab dari infertilitas pada pria. Nah, untuk penyebabnya sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Nah, kemungkinan besar ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan pada pembuluh darah vena, seperti karena adanya massa atau tumor. Kemudian juga katup pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri, pasien dengan varikokel dapat mengalami rasa nyeri, skrotal, dan pembekakan, sedangkan pada remaja ini bersifat asimptomatis. Kemudian kadang pasien datang karena adanya massa atau nyeri, kemudian rasa yang tidak nyaman atau ada yang mengganjal di skrotum, seperti berat atau rasa nyeri ketika berdiri seharian. Kemudian benjolan yang teraba pada skrotum yang berkelok-kelok seperti kumpulan cacing dengan intensitas yang lunak. Kemudian tidak jarang juga pasien datang dengan keluhan adanya gejala infertilitas dan penurunan aktivitas seksual karena varikokel ini bersifat asimptomatis. Nah, untuk klasifikasinya yang pertama yaitu adalah derajat 1. Varikokel teraba saat pasien berdiri dan manuver falsafa berulang kali. Kemudian yang derajat kedua, varikokel teraba saat pasien berdiri dan manuver falsafa hanya sekali saja, dan saat berbaring varikokel tidak tampak. Kemudian yang ketiga yaitu derajat ketiga, varikokel teraba dan terlihat sangat jelas saat pasien berdiri tanpa manuver falsafa. Saat berbaring varikokel tidak terlihat sangat jelas ya pada derajat 3 ini. Kemudian derajat 4, varikokel terlihat sangat jelas dan teraba sangat jelas ketika pasien duduk maupun berdiri, dan ini juga biasanya disertai dengan rasa nyeri. Dan untuk penata laksanaannya yaitu ada dua, yang pertama operasi dan yang kedua embolisasi. Nah, operasi ini atau varikokelektomi yaitu pembuluh darah yang mengalami diatasi itu dilakukan pengangkatan atau dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu embolisasi. Embolisasi adalah penempatan kateter kecil di pembuluh darah dan suntikan partikel untuk memblokir aliran darah. Kemudian untuk komplikasinya juga ada dua, yaitu yang pertama mengecilnya testis dan yang kedua kemandulan. Nah, yang pertama yaitu mengecilnya testis. Jadi, katup pembuluh darah vena yang rusak dapat menyebabkan darah terkumpul dan menekan vena terus-menerus, sehingga beresiko terpapar oleh toksin dalam darah. Nah, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan testis, termasuk juga penyusutan testis. Kemudian yang kedua yaitu kemandulan. Varikokel membuat suhu di sekitar testis terus meninggi sehingga dapat mengganggu pembentukan, fungsi, dan pergerakan dari sperma itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah dari varikokel ini? Yang pertama yaitu olahraga yang rutin, kemudian mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, kemudian jangan menggunakan celana yang ketat, kemudian jangan mandi dengan air yang hangat atau jangan berendam dengan air hangat. Seperti itu. Terima kasih.